Nah, yang cara 2 ini kita akan buat database-nya nanti di hosting. Jadi database-nya ya kita harus buat hosting dulu sih. Kita akan buat hosting dulu pertama. Kita buat hosting dulu. Sebelumnya sudah pernah buat hosting di online? Sudah pernah buat hosting ya? Atau sudah pernah meng-online-kan website kalian? Sudah coba meng-online-kan website atau project web mungkin sebelumnya sudah pernah? Ada yang sudah bisa meng-online-kan websitenya atau website pribadi ya? Bukan tanpa WordPress, tapi pakai hosting sendiri nih, membuat hosting, daftar hosting sendiri. Ada nggak yang sudah pernah membuatnya itu? Ada nggak? Atau belum pernah sama sekali daftar hosting? Oke. Kita coba ya, coba ada yang terregistrasi dulu ya. Jadi untuk cara 2 ini kita harus buat hosting dulu. Hosting itu supaya nih ya, website kita bisa online. Nah, salah satu hosting yang bisa kita gunakan ini. Ini untuk apa? Ini sih yang paling mudah, paling gampang membuat mendaftarnya paling gampang di sini nih. Yang gratisan ada di sini. 000 webhost. Ini ya. Nah, jadi kalian nanti silakan klik link ini untuk daftar hostingnya. Cari aja nanti di Google ya. webhost.com. Ini linknya. Tinggal diklik linknya itu, kemudian kita ya karena belum pernah buat akun misalnya, kita belum pernah buat hosting sebelumnya, ya maka kita daftar dulu. Ini ada yang 13.000 sebulan, ada yang 24.000 sebulan. Nah, ini kan ada nih kelebihannya nih. Ini murah aja nih. 24.000 sebulan gitu ya. Ada yang bisnis 50.000 sebulan. Nah, cuma karena kita pemula, ya kita pakai yang gratisan aja. Ya, daftar gratis di sini. Nah, ini harus sudah disebutkan perbedaan-perbedaannya ya. Kalau misalkan ada masalah, dia nggak ada bantuannya di sini. Paling ada bantuannya. Ada bantuan. Oke, kita daftar gratis. Kita akan buat hosting secara gratis. Nah, pertama daftar dulu emailnya apa. Email yang tadi ini, SK 23109301 daftar. Nggak bisa. Oke, berhasil ya. Ini daftarnya udah sukses. Nah, silakan diklik link email konfirmasinya. Nah, buka email lagi nih berarti ya. Ada email konfirmasi. Nah, ini udah masuk. Verifikasi email. Nah, tinggal diklik ini ya. Jadi setelah daftar tadi, dia minta verifikasi email. Oke, tunggu selesai. Tunggu proses konfirmasi selesai dulu. Oke, sudah mulai ya. Berhasil diverifikasi. Berarti ini udah berhasil daftar. Sudah selesai. Tinggal kita get started nih untuk memulainya. Nah, kita mau yang mana nih? Mau buat toko online, desain web, atau dan sebagainya. Ini dia, mempelajari pengembangan. Kemudian lanjutkan lagi.
Ini lewati aja, dia minta pakai Chrome ya. Ini Bapak pakai Edge. Jadi ada yang ini, pakai Chrome. Lewati aja. Nah, ini nama websitenya ya. Nama website yang mau kita buat apa? Misalkan nama websitenya visual 35D reguler BJB misalnya. Ini passwordnya ini disimpan aja dulu. Jaga takutnya nanti digunakan. Tapi jangan digunakan. Passwordnya, oke, simpan dulu ya. Simpan di notepad dulu ya. Kirim. Nama websitenya visual 35D reguler BJB. Kalau misalkan nanti sukses, ini sudah bisa diakses ya websitenya. Oke, jadi ini cara kedua tadi ya. Ini cara kedua kita mengkoneksikan Visual Basic ke database MySQL yang online. Oke, ini menggunakan website yang punya mereka nih. Template-nya sudah ada mungkin di sini ya. Atau mau pakai WordPress. Atau mau pakai website yang kita aja membuat sendiri ya dari awal. Nah, kita bisa gunakan yang ini. Nah, ini nanti di sini file web kita diupload di public HTML sini. Ini bagi yang sudah pernah hosting tahu dia pasti ya. Jadi semua file web kita yang di project htdoc itu nanti diuploadnya di sini di dalam public HTML-nya sini. Ini coba ya. Nah nih website Bapak udah jadi ya. Visual 35D reguler BJB. Ini udah jadi, udah bisa diklik nih websitenya. Ini linknya, link websitenya. Coba kita jalankan. Nah, ini websitenya sudah online ya. Website Bapak sudah online, cuma isinya masih kosong. Ya karena isinya kosong, jadi ya tampilnya defaultnya kayak gini. Coba aja kalian klik. Ini website Bapak nih. Website Bapak sudah online. Cuma ini karena gratisan mungkin ada batas paling sebulan hilang. Dan karena gratisan. Nah, ini linknya nih. Link punya Bapak tadi, visual 35D reguler BJB. Ini sudah online websitenya. Nah, misalkan kita mau ganti tampilannya, kalau misalkan nanti linknya ini diklik, kita yang menampilkan selamat datang aja, nggak pakai kayak gini. Nah, itu berarti mainnya di PHP lagi, mata kuliah web 2. Nah, di sini ya. Tadi kan di public HTML nih. Public HTML. Ya, jadi halaman web kita itu filenya tuh ada di sini. Ada di public HTML-nya. Nah, contoh kita mau menampilkan selamat datang tadi. Nah, misalkan namanya index ya. Index.php create. Nah, kemudian di sini filenya ya, jadi sama kayak di web ya, yang di htdoc dia kan akan menjalankan file index ini. Kalau kita menuju ke websitenya ini, dia akan mencari file index. Nah, di sini file indexnya sudah ada, tinggal kita ubah codingnya. Misalkan kita cuma menampilkan selamat datang. Di PHP kan echo ya. Echo datang. Ya, cuma kayak gini aja. Selamat datang. Simpan. Coba kita buka lagi website yang tadi. Yang website yang online tadi ya. Ini harusnya sudah berubah nih. Nah, nih. Ya udah berubah ya. Sudah berubah tampilannya. Selamat datang aja munculnya. Ini alamatnya ini. Visual 35D reguler BJB. Nah, ini sudah online nih website Bapak nih. Sudah online websitenya. Tinggal di-upload aja lagi file-file HTML, file-file PHP-nya. Jadi kayak gitu ya, cara membuat hostingnya gampang aja. Tinggal daftar, kemudian
Nanti kalau misalkan sudah ada file PHP-nya, tinggal di-upload nanti di public HTML-nya sini. Coba kita edit lagi. Ini kalau misalkan kalian klik ya link yang di Zoom tadi, yang link website Bapak, kalian klik, dia akan tampilnya selamat datang. Jadi kan sudah online nih websitenya. Oke, kemudian coba kita ganti. Kita ganti judulnya. Misalkan ini kan nggak ada judulnya nih, nggak ada titelnya di sini. Dia menampilkan alamat websitenya. Kita ganti titelnya. Itu kan kalau di HTML itu di bagian head-nya ya, di bagian header-nya. Ini mata kuliah web juga. Cuma karena kita mau ini connect ke database ya. HTML head, dalam head ada titelnya visual 35D reguler BJB. Soalnya kita tampilkan di dalam HTML dan body. Nah, gitu ya. Coding HTML-nya PHP. Coba kita buka lagi kembali website yang tadi. Nah, ini ya, visual 35D reguler BJB. Nah, berarti ini websitenya sudah online. Website sudah online, hosting udah jadi. Nah, tinggal kita kelola websitenya. Kalau tadi itu file manager ya, untuk mengatur halaman tampilannya. Kalau misalkan kita ingin membuat database-nya di website, di hostingnya sini, tinggal kita klik kelola website-nya. Kita kembali ke sini tadi. Ini halaman yang pendaftaran hosting tadi ini. Nah, kalau yang pengaturan file tadi itu di sini, di menu tool ya. Di menu tool ada file manager. Ini untuk mengatur file web kita. Halaman web kita di sini, file manager. Yang ke sini tadi ya. Ini kalau misalkan ini tertutup, kita close. Untuk mengakses itu lagi, tinggal di menu tool, ada file manager, lalu offload file. Yang dia akan menuju ke halaman sini lagi. Ke halaman public HTML tadi ya. Yang file-file halaman web kita nanti di sini. Nah, di sini nih. Itu tadi menunya ada di sini ya, di menu file manager. Nah, kemudian nanti kita akan bisa, di sini kita juga bisa menggunakan database manager ya. Kita bisa membuat database di hosting yang kita buat ini. Nah, jadi nanti Visual Basic-nya itu akan mengambil data dari database manager di hostingnya sini. Nah, tinggal kita buat database-nya. Nama database-nya apa? Nama database-nya DB, soal DB. Nama database-nya misalkan C ya, misalnya. Nama database-nya C. Misal ya. Username-nya reguler 5D. Password-nya kita gunakan yang ada ini aja ya. Nah, itu acak. Biar lebih aman. Buat. Oke, sudah. Database sudah jadi. Database sudah jadi ya. Database-nya sudah jadi. Tadi kita tentuin password. Password DB database ya. Yang ini tadi password website-nya. Ini dicatat aja nih biar nanti nggak lupa. Soalnya kan karakternya acak ya. Jadi database tadi. Oke. Ini database-nya masih proses pembuatan database. Nah, cuma kita yang Visual Basic ini nggak bisa nih. Bapak belum bisa lagi connect ke database yang dibuat di hostingnya sini. Masih
terkendala ya di sini. Nggak bisa langsung connect ke sini nih. Beda dengan yang cara pertama tadi. Yang tadi kita membuat database langsung di DB for free-nya tanpa membuat hostingnya. Kita langsung membuat database-nya aja. Yang cara pertama tadi ya. Yang tadi yang di sini yang di website DB for free-nya. Ini untuk membuat database-nya aja. Jadi ya. Kalau yang 00 web host ini kita membuat hosting. Jadi database-nya ada, website-nya ada. Kalau di sini tadi database-nya aja yang kita ambil. Yang DB for free ini. Kita menggunakan database-nya aja. Untuk mengupload database aja yang online nih. Sedangkan yang di sini tadi, ini website-nya ada, database-nya ada. Nah, cuma di yang hosting ini, Visual Basic ini nggak bisa connect langsung ke sini ya. Visual Basic-nya nggak bisa langsung connect ke sini nih. Nah, kalau misalkan mau koneksi nanti pakai PHP. Jadi nanti kita menggunakan file PHP. Contohnya, kita buka PHP admin-nya. Nah, ini database-nya skripsi tadi ya. Ini database-nya sudah ada. Nah, cuma di sini ada tambahannya lagi nih. ID-nya otomatis ya. Ini ID-nya otomatis. Jadi nanti untuk mengkoneksikannya, panggil nama database-nya ini, ID 17945247. Username-nya tadi 5D. Username tadi. Username-nya tadi, ini username-nya, ID, sama ya, sama dengan database, cuma bedanya. Ini username-nya. Password-nya tadi acak tadi. Ini password-nya. Ini password database-nya. Nama database-nya ini usernya, ini passwordnya, acak tadi. Kemudian misalkan kita mau buat table, mahasiswa, kolomnya ada 4, ID, NPM, nama, prodi, namanya captcha juga dulu, ini enum saja, enum 2 pilihan, TI atau SI, indeksnya primary key, auto increment. Oke, ini sudah ada 4 kolom. Ini adalah database yang ada di hosting ya. Ini database yang ada di hosting nih. Jadi Bapak udah membuatkan, sudah daftar hosting, kemudian websitenya udah jadi. Tadi yang tadi ya, tadi. Yang selamat datang tadi ini website Bapak nih. Udah berhasil online websitenya, menampilkan selamat datang aja. Nah, kemudian kita akan coba mengambil data dari database, tapi pakai PHP. Ya. Karena nanti si Visual Basic tuh nggak bisa langsung connect ke database-nya, jadi kita pakai PHP. Ini cara 2 ya. Kalau yang cara pertama tadi, ini langsung connect ke database-nya. Ini cara pertama tadi. Kalau yang cara 2, kita menggunakan pihak ketiga, yaitu PHP. Jadi untuk proses koneksi, tambah data, tampil data, itu nanti si PHP yang bertugas. Gitu ya. Si Visual Basic kan tinggal ambil aja lagi dari PHP-nya sini. Tadi yang cara pertama, tadi ini skip ya. Cara pertama tadi sudah connect ke database tadi ya. Sudah dicontohkan, sudah connect ke database, cuma tadi belum bisa melakukan proses tambah data, ubah sama hapus. Karena tadi waktu login belum nih, lambat bahas login. Tapi udah jadi nih kayaknya. Nah, ini yang cara pertama tadi ya, Bapak membuat database tadi di sini. Di server DB for free-nya. Ini udah jadi, udah berhasil login ya. Yang tadi database yang di hosting tadi ini cara 2. Jadi kita buat
database-nya ada di hosting. Ini contohnya. Kita insert dulu datanya. Ini gue baca-baca kedua ya. npm ei Go. Oke, di sini ada satu data ya. Di database ini sudah ada satu data. Nah, kita akan ambil datanya ini, tapi pakai PHP. Kita akan coba mengambil data pakai PHP di sini. Jadi nanti di indeksnya ini, atau di indeks, atau kita buat file lagi ya. Kita buat satu file lagi. Namanya tampil PHP. Ini tujuannya untuk mengambil data mahasiswa. Karena kita mau mengambil data dari database, maka pakai koneksi. Ada yang masih ingat mengkoneksikan PHP ke MySQL bagaimana? Mengkoneksikan PHP ke MySQL. Kita buat variabel namanya connect misalnya. Untuk mengkoneksikannya pakai metode apa? Pakai fungsi apa? MySQL. Bab 2 nih masih ingat bab 2. Nah, kita mau mengkoneksikan PHP ke MySQL. MySQL connect ya prosesnya. Ini ya, fungsinya. Yang pertama adalah localhost. Ini karena dia satu nih. Karena halaman ini satu hosting, jadi localhost saja. Kemudian nilai kedua adalah database-nya apa. Ini username-nya dulu ya. Username-nya dulu. Username-nya tadi mana nih username-nya? Username-nya tadi ini ya, usernya. Yang ketiga adalah password-nya apa? Password-nya acak tadi ya. Dia simpan di notepad nih. Nah, ini password-nya. Password. Kemudian apa gitu? Database-nya yang mana? Nama database-nya adalah ini. Database semua yang mau kita gunakan database. Oke, sudah. Nah, jika connect-nya berhasil, dia menampilkan connect sukses. Else connect langsung echo dia. Connect gagal. Simpan. Nah, coba kita akses ya. Coba kita buka filenya itu webhost.com/nama filenya apa tadi? Tampil mahasiswa .php. Nah, connect sukses ya. Nah, ini berarti file PHP-nya sudah connect ke database. Connect sukses munculnya nih. Ini kan yang diakses adalah file tampil mahasiswa. Maka di alamatnya, di URL-nya tadi, nih, alamat websitenya, / nama file yang dipanggil. Nah, nanti Visual Basic sama kayak gini juga kasusnya. Nanti si Visual Basic-nya ini akan memanggil file yang ini. Jadi si Visual Basic itu tidak fokus ke koneksinya lagi, dia akan mengambil data dari file tampil mahasiswa. Nah, untuk proses koneksi, tambah data, tampil data itu sudah dieksekusi oleh si PHP. Si Visual Basic tinggal ambil aja lagi ya. Tinggal ambil datanya aja. Oke, ini contoh ya. Ini kita udah berhasil koneksi. Tinggal menampilkan datanya.
Ini sekilas ya, kita mengulang kembali yang ada di web 2. Jadi codingnya, oh di sini. Kita akan coba ambil data yang ada di database. Kan di database-nya ada tabel mahasiswa. Kita akan coba ambil tabelnya ini. Ambil data satu baris ini. Kita tampilkan di halamannya. Di sini nih. Akan tampil nanti data mahasiswanya. Nah, dia masih ingat codingnya gimana untuk mengambil data. Untuk mengambil datanya kita bisa buat satu variabel dulu. Fungsinya adalah MySQL query. Jadi untuk mengeksekusi perintah-perintah query SQL, kita pakai MySQL query. Di dalam sini ada dua nilai. Apa ya? Ada yang masih ingat nilainya apa di sini? Nilai pertama buat apa? Nilai pertama untuk apa nih? Untuk koneksinya ya. Jadi kita ambil variabel connect. Kalau di web 2 pakai seperti ini nggak koneksinya atau pakai PDO? Di web 2 kemarin waktu koneksi ke MySQL PHP. Kita pakai PDO, ininya koneksinya gimana? Ada masih ingat waktu web 2? Sama nggak kayak gini juga? Tapi beda caranya. Waktu di web 2 nih, mengambil data dari database. Ini bahasa PHP ya. Nah, kita mau mengambil data dari tabel mahasiswa. Ini select bintang pom mahasiswa. Untuk menjalankan query-nya dipakai fungsi MySQL query. Nah, kemudian karena ini select query-nya, maka bisa kita ambil datanya ya, pakai pengulangan. Kita buat variabel data yang nilainya diambil dari MySQL fetch row dari variabel Excel. Ya, Excel. Sini adalah ID $data 0 ditambah, jangan pusing dulu ya, ini bahasa PHP ya, namanya npm-nya berapa, terus $data, plus lagi namanya, $data 2 nama sama Fodi. Ambil datanya, nama variabelnya data, kemudian kolom ke berapa? Kolom ketiga. Selesai. Kita simpan. Coba kita akses kembali yang halaman tampil mahasiswa. Nah, yang salah di baris 5. Codingnya ada salah ya, coba baiki ya. Baris 5 salah. 5 teman. Nggak usah pakai ini ya, ini bisa biasanya. Nggak usah pakai plus.
Oke, udah muncul ya. ID-nya 1, NPM-nya ini namanya Rudi Nebuchadnezzar Fodi TI. Oke, satu data udah masuk ya. Udah tampil nih. Nah, nanti si Visual Basic itu tinggal ngambil datanya ini aja lagi. Si Visual Basic-nya. Jadi mungkin pertemuan berikutnya, data yang di database hosting itu kita ambil menggunakan PHP. Si Visual Basic itu tinggal akses yang filenya ini nih. File tampil mahasiswa.php-nya ini nanti ini yang diakses oleh Visual Basic-nya. Nah, dia akan mengambil data ini lalu disajikan ke dalam POM-nya. Kayak gitu nanti alurnya. Nah, nanti akan ditampilkan di sini. Cuma ini kita belum ke sana. Ini baru kita buatkan untuk halaman PHP-nya dulu. Ya. Kita buatkan halaman PHP-nya dulu nih di sini. Kalau cara pertama tadi, ya, yang cara pertama tadi kita langsung connect ke database-nya di sini. Langsung kita koneksikan. Nah, kalau ini kan cara pertama tadi ya. Nah, ini hampir sama kayak cara lokal, cara yang kemarin kita kerjakan. Cuma bedanya cuma di bagian servernya aja nih di sini. Nah, nanti kalau misalkan cara yang kedua, itu kita tidak menggunakan koneksi ini lagi. Tapi tinggal kita panggil file-file PHP yang ada di hostingnya. Ya, nanti perbedaannya. Ini cara satu, tadi kita udah berhasil buat database. Cara dua tadi kita buat hosting ya. Nah, kalau yang cara kedua nanti kita menggunakan coding PHP lagi ya. Jadi untuk mengambil data kita pakai PHP, untuk menambah data nanti pakai PHP lagi. Gitu. Ya mungkin ini sampai sini dulu ya. Ini kebetulan mau ke kampus habis ini. Ada yang mau dikerjakan di kampus. Jadi ya sampai sini dulu. Sampai ke pembuatan hosting tadi, kemudian membuat websitenya jadi online. Nah, sampai websitenya sudah online, kalau misalkan sudah online websitenya, buat database-nya, dicoba-coba buat database di hostingnya tadi. Di sini yang menunya ya. Kalau misalkan pakai yang hosting 00 web host ini, menunya ada di bagian tool sini. Di tool, database manager, nah tinggal diklik database barunya. Lalu kita buat nama database-nya apa. Nah, kemudian tinggal kita buat file HTML, file PHP nih untuk connect ke database. Contoh tadi nih. Nah, nanti si Visual Basic tuh tinggal panggil filenya ini aja lagi. Oke, mungkin sampai sini dulu ada yang mau tanyakan dulu. Nah, nanti habis ini mungkin kalian coba-coba untuk buat hosting dulu ya. Ya minggu depan tinggal kita buat nih, tinggal kita langsung koneksikan Visual Basic ke hostingnya. Jadi silakan nanti dibuat hostingnya, daftar di hostingnya dulu yang alamatnya tadi id.00webhost.com tuh daftar dulu di sana. Kemudian isi alamat websitenya. Nah, pas sampai jadi nanti websitenya itu online ya, bisa dijalankan websitenya. Kemudian buat database-nya. Lalu coba ambil data dari database ditampilkan di websitenya. Ini contoh seperti ini. Nah, ini kan alamatnya ini Visual 35D ini sudah online websitenya. Kita akses halaman tampil mahasiswa.php, dia mengambil data. Oke, sampai sini dulu nih. Gimana, ada mau tanyakan dulu? Mungkin nggak ada tugas dulu, tapi nanti ya silakan dibuat hostingnya ya, disiapkan buat minggu depan hostingnya. Kalau yang cara pertama tadi itu sama aja dengan yang lokal, bedanya cuma di bagian koneksi aja, ini cara pertama. Nah, kita akan coba cara yang kedua. Yang kalau yang cara pertama tadi kita mau nih ya, membuat database-nya tuh dia di website dbcoffee.net. Di sana tadi ya, membuat database-nya. Nah, kalau yang ini kita buat hosting dulu. Yang nomor 2 ini. Kita buat hosting.
nanti database-nya online. Nah, kenapa harus online? Database, maksudnya website-nya online ya. Jadi website-nya pastikan online karena nanti si Visual Basic itu memanggil halaman website-nya itu, si Visual Basic-nya. Jadi nanti yang website-nya ini, halaman ini akan dipanggil, yang halaman website-nya ini akan dipanggil di Visual Basic. Jadi nanti di sini ada satu kelas misalnya ini, bin URL dengan nah, di sini dipanggilnya. Ini yang file yang kita panggil. Jadi yang ini kita tidak fokus ke koneksinya, kita fokus ke PHP-nya, ke pemanggilan PHP-nya. Jadi harus di-online-kan dulu website kalian nanti ya di sini. Alamatnya bebas aja nanti alamat website-nya. Ini yang cara 2 ya, cara 2. Kita menggunakan PHP. Oke, sampai sini dulu ya. Ini Bapak absen dulu